Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Bilang baik ya Bu. Baik, luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini Bu, kami memohon izin waktu dari Ibu untuk meminta beberapa petunjuk ya. Biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Jadi ini kami dari guru penggerak. Nama saya Sunyatman Zebulwa, calon guru penggerak angkatan 9. Jadi ini ada tugas dari demonstrasi kontekstual di LMS. Beberapa pertanyaan ini Bu berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya mulai dengan pertanyaan yang pertama Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana ya Ibu dapat mengidentifikasi bahwa terdapat kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah itu? Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini sering terjadi di sekolah kita ya. Iya. Jadi cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilema etika atau budaya rujukan moral, yaitu saya dulu berfokus pada solusinya. Mungkin masalahnya sudah ada. Masalahnya di sini yaitu dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya tidak berfokus pada masalah, tetapi saya berfokus pada solusinya, bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan cara dengan cara saya menyelesaikan dengan penyelesaian yang muncul ya, berdasarkan tipe kasus yang sudah ada. Baik, sangat menarik Bu. Jadi kita fokus pada solusinya. Iya, solusinya. Baik, seterusnya Bu, juga mungkin selama ini ya Bu, bagaimana juga Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Baik, cara saya untuk mengambil keputusan di mana pada Adam sama-sama benar di situ ya. Nah, jadi mungkin yang pertama dulu, mungkin saya lebih memikirkan lebih jauh lagi bagaimana solusinya ya, supaya jangan juga ada nanti dalam pengambilan keputusan itu ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Dan kedua adalah saya akan mempertimbangkan dengan Bapak Ibu Wakasek, karena Bapak Ibu Wakasek itu adalah pembantu saya di sekolah, sehingga nanti di mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, mungkin di situ akan disepakati bersama dengan Bapak Ibu Wakasek di sekolah. Baik, ini semakin menarik. Jadi ini segala keputusan yang berhubungan dengan itu perlu ada kolaborasi ya, Iya. dengan Bapak Ibu guru untuk mencapai mufakat. Baik, seterusnya Bu, mungkin ada juga Ibu punya langkah-langkah ya, dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam hal ini? Baik, untuk mengambil suatu kesepakatan atau musyawarah itu seperti yang saya katakan tadi, mungkin saya lebih mempertimbangkan kepada Bapak Ibu Wakasek. Setelah saya mempertimbangkan kepada Bapak Ibu Wakasek, maka saya akan merapatkan kepada Bapak Ibu guru, sehingga nanti ada kesepakatan bersama, musyawarah bersama, sehingga semua pihak, bukan hanya Wakasek yang bisa tahu, dan bukan juga hanya saya yang tahu. Jadi semua pihak di sekolah itu, baik Bapak Ibu guru, Wakasek, dan saya harus dimusyawarahkan apa yang menjadi kesepakatan. Jadi Bu, seterusnya berarti hal-hal apa saja juga yang bisa Ibu anggap efektif begitu dan efisien dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Jadi yang lebih efektif dalam mengambil keputusan dalam dilema atau masalah ini yaitu dengan berkomunikasi dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah ya, dan begitu juga bersama Bapak Ibu guru ya, karena ini juga memang bukan semua Bapak Ibu guru, karena berbeda-beda juga pemikiran Bapak Ibu guru. Dan kita lebih berfokus pada komunikasi kita dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru kapro yang bisa mendukung ya kegiatan, yang bisa mendukung, yang bisa memberikan solusi mengenai masalah yang sudah ada. Jadi itu lebih efektif Ibu ya, dalam mengambil keputusan. Jadi kan Bu,
apa juga tentu saja Bu ya, dalam menjalankan segala kebijakan, mengambil keputusan itu, saya yakin Bu ini ada banyak masalah, tantangan dan rintangan yang ditemui, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Baik, memang banyak tantangan yang kita hadapi di sekolah ini, Pak. Tantangannya yaitu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa? Karena berbeda-beda yang disampaikan oleh pihak. Contohnya pemikiran yang satu dengan yang satu orang otomatis berbeda. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut nanti dapat terselesaikan. Jadi tantangan yang saya hadapi di situ adalah cara penyelesaian masalah tersebut. Betul. Jadi tantangannya itu ya Bu. Iya. Sehingga ketika juga misalnya ibu dihadapkan pada suatu jadwal atau tata krama dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah biasanya ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu sehingga ibu bisa memikirkan bentuk atau prosedur yang akan ibu jalankan? Baik, itu biasanya tidak langsung dan tidak terjadwal, Pak. Ya, tidak terjadwal dalam penyelesaian masalah tersebut, terutama dalam masalah tadi yaitu mengenai dilema etika ya. Itu tidak terjadwal ya. Itu karena saya langsung nanti berkoordinasi. Ya, saya akan langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi mungkin juga ya Bu, ada juga mungkin yang kasus dilema etika yang sederhana yang mungkin kadang juga bisa dilakukan pada saat itu juga. Mungkin bisa. Yang ringan. Iya, yang ringan bisa. Yang sederhana. Yang sederhana, tapi yang agak parah-parah sedikit gitu. Perlu ada mufakat dengan pihak-pihak yang lain yang bisa mengidentifikasi masalah tersebut sehingga nanti ada solusinya untuk mengatasinya. Setuju. Jadi mungkin juga kan Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini meringankan dan mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika ini? Nah, jadi itu adalah yang bisa membantu saya, yang bisa mempermudah saya untuk mengatasi masalah ini, terutama dilema etika ini, yaitu para bapak ibu wakasek beserta bapak ibu guru, ya, yang bisa mengambil saya keputusan, yang bisa membantu, ya, yang bisa membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bapak ibu guru itu sangat diajak untuk berkolaborasi ya, untuk mengambil keputusan. Jadi yang terakhir Bu, jadi dari semua yang telah ibu sampaikan mungkin ada beberapa hal yang bisa ibu petik atau jadikan sebagai pengalaman Bu, khususnya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Baik, pengalaman saya dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah dilema etika ya Pak. Jadi itu saya harus perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah. Ya, saya harus bisa memperhatikan bagaimana budaya lingkungan sekolah itu untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan kita harus berpihak sama satu orang. Ya, jadi kita harus bisa melihat bagaimana budaya lingkungan sekolah tersebut. Ya, kalau memang tidak berkenan, ya tidak mungkin kita paksakan. Nah, makanya itu tadi yang satu kata kuncinya di situ adalah harus kita mencari solusi yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, luar biasa itu, sangat membuatkan inspirasi dan terima kasih atas waktunya Ibu, atas wawancara ini. Semoga Ibu semakin jaya melaksanakan. Amin. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maaf mengganggu ya Pak. Waktu Bapak untuk saya ada beberapa minta petunjuk Pak. Misalnya beberapa hal yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ini terkait dengan dilema etika. Kalau boleh izin saya mulai dengan pertanyaan
keputusan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasato Harepa. Saat ini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Lutu, Kabupaten Nias Utara. Dari pertanyaan tadi yang diajukan, bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama dulu, masalah seperti ini atau masalah dilema etika ini atau rujukan moral sering kita hadapi di sekolah. Dengan kita identifikasi yang pertama, masalah yang kita hadapi ini mana yang lebih penting. Saya ambil satu contoh ketika salah seorang bapak ibu guru memohon izin untuk tidak melaksanakan satu kegiatan KBM karena ada acara keluarga. Maka pertama kita identifikasi acara keluarganya itu seperti apa, perannya di sana seperti apa, karena di sekolah tidak ada posisi yang bisa menggantikannya, dan ketika dia tidak hadir akan memberikan kerugian atau efek kepada terlaksananya KBM. Sedangkan ketika juga kegiatan keluarga seperti menjaga anggota keluarga yang sakit, maka sudah pasti juga beliau di sana tidak bisa digantikan, maka dimohon untuk ada satu bentuk tanggung jawab untuk mencari solusi seperti membuat bahan ajar atau mencari guru pengganti untuk sementara. Sedangkan kasus yang merupakan rujukan moral yaitu dengan berdasarkan kita pada aturan. Ketika ada kasus yang tidak sesuai dengan aturan, maka itu kita tidak mengikutinya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi rujukan moral itu sebenarnya hampir beda-beda dengan dilema etika ini. Baik. Selanjutnya Pak, saya juga ingin tahu kira-kira bagaimana ya Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Pertama dulu tentu kita mengidentifikasi tadi masalah yang kita hadapi itu, dan selalu itu yang kita duluankan itu adalah kepentingan umum atau kepentingan kegiatan KBM seperti yang masalah yang kita ceritakan di awal tadi. Maka itu yang teknik kita itu dengan menduluankan kepentingan umum, dan apabila juga terletak pada satu kepentingan yang tidak bisa dielakkan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari solusi. Seperti tadi ketika ada yang izin, yaitu dengan mencari pengganti sehingga tidak terbengkalai juga kepentingan umum ini. Iya Pak. Ya, jadi itu merupakan hal-hal yang ditunggu ya Pak. Kemudian Pak, kalau misalnya dari sudut pandang prosedur ini Pak, kira-kira apa yang biasanya sering menjadi prosedur baku biasa Bapak ambil dalam hal yang Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama dulu prosedurnya yaitu dengan kita identifikasi masalah tadi, apakah mana yang lebih penting dan mana keputusan yang memberikan efek atau dampak sangat kecil atau terminimalisir resiko terhadap keputusan yang kita ambil ini. Jadi itu yang pertama, yaitu dengan mendahulukan selalu kepentingan umum dan melihat keputusan mana yang sangat kecil resiko. Baik, jadinya saya juga ingin tahu Pak, kira-kira dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak mungkin agak efektif Pak dalam pengambilan keputusan-keputusan? Dalam mengambil satu keputusan efektif ketika dilaksanakan atau diambil satu keputusan berdasarkan musyawarah bersama. Tentu sebelum kita mengambil satu keputusan ini, kita harus mendengarkan apa pendapat-pendapat, apa pertimbangan-pertimbangan, terutama dalam satu kita komunitas sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah dan bapak ibu guru. Maka sebelum kita mengambil satu keputusan, maka kita harus musyawarahkan bersama sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Baik Pak. Jadi menarik ini Pak. Jadi seluruh keputusan itu Pak diambil atas mufakat. Ya.
Baik Pak, jadi tentu saja Pak dalam menjalankan keputusan, pengambilan keputusan pasti banyak tantangan, rintangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kira-kira mungkin kalau bisa Bapak cerita. Ya, baik, dalam mengambil satu keputusan pasti ada tantangan, dan teknik kita dalam mengambil satu keputusan yang dihadapkan satu tantangan, yaitu dengan tadi teknik kita yaitu dengan menduluankan mana kepentingan umum atau kepentingan universal. Dan apabila ada tantangan dalam mengambil satu keputusan tadi, maka tetap kita laksanakan dengan musyawarah, dan sudah pasti keputusan yang berdasarkan hasil musyawarah pasti itu keputusan yang terbaik. Setuju Pak. Jadi kepentingan umum lebih diutamakan. Ya, baik Pak. Jadi dalam kasus juga ini Pak, apakah Anda atau Bapak memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema etika Pak? Jadi apakah Anda langsung biasanya Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau Bapak memiliki sebuah schedule atau jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian mungkin juga Bapak bisa ceritakan bentuk atau prosedur seperti apa ya yang kira-kira biasanya dijalankan. Pertama dulu ketika kita menghadapi satu masalah, maka seyogianya kita harus menyelesaikannya. Tetapi ada juga masalah mungkin yang terlalu sulit kita ambil satu keputusan dalam waktu singkat, apalagi ketika masalah itu datang dengan sesaat, maka untuk selanjutnya kita akan tunda. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, tujuan kita menunda untuk mengambil satu keputusan tersebut, yaitu dengan menjadwalkan bersama-sama berdasarkan musyawarah tadi. Apabila tidak memungkinkan dalam waktu sekejap, maka kita akan tunda dengan menjadwalkan waktu untuk melaksanakan satu pertemuan dengan tujuan keputusan yang diambil terhadap masalah tersebut harus didasarkan dengan satu musyawarah. Baik, jadi penyelesaiannya waktunya tidak dipaksakan. Ya. Kemudian beberapa juga Pak hal, misalnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini akan mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani kasus-kasus dilema etika seperti ini? Baik, dalam mengambil satu keputusan sangat dibantu dengan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dimulai dari wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. Karena kita akan menghadapi satu kesulitan ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan hasil musyawarah. Dan itu yang mempermudah kita ketika keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat bersama. Setuju Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu perlu ada kolaborasi Pak. Iya. Dengan Bapak Ibu guru. Mungkin yang terakhir Pak. Jadi dari semua hal yang disampaikan ini Pak, pembelajaran apa ya yang kira-kira Bapak bisa ambil atau bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan, terutama keputusan di dunia etika? Baik, mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dengan teknik dilema etika ini memberikan pengalaman tersendiri, yaitu dalam mengambil satu keputusan harus diimbangkan kepentingan umum atau kepentingan universal, sehingga dalam mengambil satu keputusan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Wah, luar biasa Pak. Ini jadi kami dapat inspirasi. Dan terima kasih Pak atas kesempatannya. Segala sesuatunya maaf kalau berpotensi. Terima kasih. Semoga sukses dan lulus sebagai guru penggerak angkatan 9. Terima kasih.